Nah, sobat Otan yang lagi bergerombol ini adalah ikan sarden. Tapi ada juga lumba-lumba yang ikut datang ambil bagian. Lumba-lumba termasuk hewan yang luar biasa cerdas, teman. Dan mereka termasuk dalam kategori pemburu ulung. Tujuannya apa lagi kalau bukan untuk memecah koloni si ikan sarden menjadi kelompok yang lebih kecil? Tuh lihat, serangan kali ini berasal dari udara. Baru-baru ini trending di jagat maya kisah kedekatan sapi dengan sang pemilik, yaitu Kak Abus. Kisah ini menjadi viral karena Kak Abus memelihara sapi di tengah kota Jakarta yang padat. Si sapi ini diberi nama Tyson karena berharap sapi mungil ini tumbuh dewasa, besar, dan kuat seperti Mike Tyson, si petinju legendaris dunia yang dijuluki si leher beton. Walau hidup di tengah kota, tapi Tyson tetap bisa beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Sampai-sampai ada yang menjulukinya sebagai sapi komplek. Awalnya, Kak Abus sedang kecewa dan bersedih karena jalan hidupnya tidak sesuai dengan harapan. Untuk melupakan kekecewaannya, akhirnya ia membeli seekor anak sapi jantan. Tak terasa 1,5 tahun berlalu dengan cepat, teman. Kini Tyson sudah berubah menjadi sapi yang memiliki bobot luar biasa. Coba Sob, ceritakan tentang dirimu. Halo semuanya, aku adalah Tyson. Aku adalah sapi hasil dari silangan Limousin dan Brahman. Aku sangat bersyukur karena dipelihara oleh Kak Abus yang sangat sayang kepadaku. Beratku sekarang sudah mencapai 550 kg loh, Tan. Aku juga suka sekali makan, Tan. Kak Abus selalu memberiku makanan yang sehat dan bergizi. Biasanya aku dimandikan Kak Abus 1 kali sehari saat siang hari. Ini bertujuan supaya aku bisa lebih rileks dan bisa menstabilkan suhu tubuhku. Lihat, Tan, Kak Abus begitu sabar memandikanku. Siapa sangka ya, yang tadinya niat membeli sapi hanya untuk obat kekecewaan, malah menjadi sahabat setia. Tapi sayangnya, sebentar lagi kebersamaan mereka akan berakhir, teman. Kak Abus sudah merelakan Tyson untuk dijadikan hewan kurban tahun ini. Kak Abus percaya bahwa ini adalah jalan yang terbaik dan tepat untuk perpisahan mereka. Terima kasih Tyson, karena sudah setia menemani dan menghibur Kak Abus dalam masa-masa sulitnya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga saja pertemuan kalian selanjutnya ada di tempat terbaik yang pernah ada ya. Selamat jalan Son, Kak Abus dan Otan akan selalu mengingatmu. Di Indonesia sendiri, sapi memiliki tingkat peran yang berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai sapi pekerja, sapi perah, sapi pedaging, sampai pada tingkatan yang paling tinggi, yaitu sapi kurban. Kita coba ketemu sama mereka yuk. Sapi pertama yang mau kita temui adalah sapi pekerja, teman. Biasanya jenis sapi yang dipilih adalah sapi yang memiliki kekuatan luar biasa, seperti peranakan ongol atau biasa disebut sapi PO. Sapi jenis ini juga sering disebut sebagai sapi putih atau sapi lokal Jawa. Sapi PO memiliki kemampuan adaptasi yang sangat tinggi, teman, sehingga mereka bisa bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Selain itu, keunggulan lain sapi ini adalah tahan terhadap panas, parasit, serta pertumbuhannya yang relatif cepat. Selain sapi pekerja, sapi PO ini ternyata juga menjadi sapi potong alias pedaging, teman. Karena jika dipotong, sapi ini memiliki presentase karkas yang banyak, serta memiliki kualitas daging yang baik. Walaupun aku bukan sapi kurban, tapi aku tetap bangga sama diriku, Tan. Karena tenaga dan dagingku bisa bermanfaat bagi manusia. Ya, walaupun aku tetap berharap pada akhirnya aku bisa menjadi hewan kurban.
Walaupun kamu sapi pekerja dan pedaging, Otan tetap bangga sama kamu kok, Sob. Nah, sekarang kita bergeser ke Sobat Otan yang dimanfaatkan susunya. Yaps, ia adalah si sapi perah. Sobat Otan ini memang dikembangkan secara khusus karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan susu dalam jumlah yang besar. Sapi yang umum untuk dijadikan sebagai sapi perah di Indonesia adalah jenis Friesian Holstein dan Jersey. Dalam sehari, sapi perah ini bisa memproduksi hingga 18 liter susu loh. Luar biasa kan? Saat waktu pemerahan tiba, sapi-sapi ini dengan sendirinya akan berjalan menuju lokasi pemerahan teman. Hal ini dikarenakan sapi memiliki daya ingat yang sangat baik, sehingga mereka hafal tuh jalan yang setiap hari ia lalui. Selama proses pemerahan, sapi-sapi ini terlihat tenang dan tidak gelisah ya. Ada yang tahu kenapa? Karena proses vakum atau penghisapan terjaga di angka 10 kPa. Angka tersebut sama persis jika anak sapi secara langsung menyusui pada induknya. Jadi selama proses ini tidak ada sama sekali yang tersakiti ya. Oh iya, proses pemerahan ini ternyata adalah proses yang menyenangkan bagi induk sapi loh. Karena jika susu mereka tidak diperah, Sobat Otan ini akan merasakan sakit pada ambingnya. Inilah peranku sebagai sapi perah, Tan. Aku bangga karena bisa memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak Indonesia. Sehingga mereka bisa sehat dan cerdas. Betul sekali, Sob. Walau kamu tidak memiliki peran sebagai sapi kurban, tapi jasamu untuk anak-anak Indonesia tak akan dilupakan. Terima kasih ya, Sob. Nah, ini dia yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu sapi yang memiliki peran sebagai sapi kurban. Halo Tan, ini adalah tempat tinggalku. Aku dan teman-teman sudah cukup lama berada di sini. Dan sekarang kami sudah siap untuk menjadi hewan kurban. Oh iya, selama di sini aku sangat diperhatikan loh. Segala kebutuhan makanan dan nutrisiku semua terpenuhi dengan baik. Nah, cuma itu saja, sesekali aku juga diumbar keluar kandang. Saat itu aku sangat bahagia karena bisa bermain bersama teman-teman sambil berjemur. Wah, Otan ikut happy deh dengernya. Pantas saja kalian semua sehat dan gemuk-gemuk. Luar biasa. Tapi ada satu perlakuan khusus lagi yang paling aku suka, Otan, yaitu saat musik diputar. Pada saat itu, hormon kebahagiaanku akan meningkat, sehingga aku tidak mudah stres. Tapi sebentar deh, kok dari tadi Otan gak denger musik apa-apa? Ayo, coba mainkan musiknya, Paman. Iyalah, ternyata Kak Vena lagi asik sendiri tuh, teman. Aduh, kenapa Tan? Oh iya, maaf Kak Vena chill sendirian. Nih Kak Vena mau percobaan, kita kasih 3 musik ya Tan yuk. Ada rock, slow sama yang buat relaksasi. Kita lihat dia akan nyaman sama musik yang mana. Oke Tan? Oke deh Sob, percobaan pertama dengan musik rock. Siap semua? Rupanya ada yang mulai kurang nyaman nih dengan musik rock ini, teman. Betul, Tan, karena musik dengan nada yang tinggi dan tempo yang cepat bisa menyebabkan aku dan teman-teman menjadi kurang nyaman. Karena jika dibandingkan dengan pendengaran manusia, kemampuan kami mendengar lebih baik pada rentang frekuensi yang tinggi. Oke Kak Vena, sekarang ganti ke lagu relaksasi ya. Ada yang sudah mulai sayup-sayup nih matanya. Mulai terbawa suasana ya Sob?
Nah, inilah musik yang aku cari, Tan. Tenang dan membuat nyaman. Selain bisa membuat aku lebih rileks, musik-musik seperti ini juga bisa meningkatkan interaksi sosial terhadap kawananku. Udah sob, kalau nggak kuat lambaikan tangan ke kamera aja. Salah, maksud Otan rebahan aja. Karena Sobat Otan ini adalah hewan kurban, maka makanannya pun harus spesial. Setiap hari sapi-sapi di sini diberi makan 2 kali teman, yaitu pada pukul 9 pagi dan 3 sore. Nah, karena sapi memiliki kemampuan memori yang luar biasa, maka ia sudah hafal tuh saat jam makannya tiba. Sebelum dikasih makanan utama, sapi biasanya lebih dulu dikasih konsentrat teman. Ini adalah tambahan nutrisi yang wajib untuk hewan ternak, karena bisa untuk menambah energi dan protein. Setelah habis, baru lanjut kita kasih hijauannya. Hijauan plus konsentrat menghasilkan sumber vitamin, mineral, dan asam amino yang baik untuk meningkatkan persentase daging sebanyak 40% up. Cuakep! Oh iya teman, biasanya ada 2 jenis sapi yang menjadi favorit bagi para peternak, yaitu simental dan juga limousin. Simental terkenal kekar dan berotot, sedangkan limousin tubuhnya besar, panjang, dan padat. Sedangkan dari tingginya, kedua sapi ini terlihat berbeda. Sapi limousin terlihat lebih tinggi. Tapi kalau ditimbang, apakah sapi yang lebih tinggi itu lebih berat? Dan timbangan membuktikan. Yap, ternyata simental lebih berat daripada sapi limousin teman. Lumayan loh selisihnya. Hampir 100 kg. Padahal kedua umur sapi ini tergolong sama. Oh iya Otan, hari yang aku tunggu-tunggu sebentar lagi akan tiba, di mana aku menjadi hewan kurban. Tapi aku tidak sedih, malah bangga. Karena bagi aku, menjadi sapi kurban adalah hal yang sangat mulia dan memiliki level tertinggi. Lihat saja tuh, sapi pekerja dan sapi perah sampai iri karena aku bisa mengambil peran sebagai sapi yang dikurbankan. Jangan kaget dan jangan bingung ya, karena Sobat Otan ini sukanya memang bergerombol. Kalau nama kerennya sih schooling fish teman. Tuh lihat, saking kerennya, sekilas dari jauh mereka terlihat seperti tornado dalam air ya. Nah, Sobat Otan yang lagi bergerombol ini adalah ikan sarden. Mereka memang selalu berenang sebagai KB, alias kelompok besar. Benar sekali Otan, karena dalam sekali bertelur, aku bisa menghasilkan 10.000 hingga 40.000 butir dalam satu musim. Hayo, Otan mau ikut kasih nama satu-satu nggak? Aku banyak ditemukan pada perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan suhu yang dingin. Oh iya, aku termasuk ikan perenang cepat loh. Dan biasanya aku dan teman-temanku senang berenang di permukaan laut. Tapi kok kalian terlihat seperti panik gitu sih? Memangnya ada apa? Rupanya ada pemangsa teman. Ini kan gerombolan singa laut. Seekor singa laut butuh makan 3 hingga 5 ekor ikan dalam sehari. Pantes aja, dari asik berjemur, tiba-tiba langsung terjun bebas ke laut saat melihat gerombolan si ikan sarden ini.
Singa laut memang bisa jadi ancaman serius, teman. Karena mereka punya kemampuan berenang yang cepat, serta bisa bermanuver dengan baik. Tapi tenang, si kawanan sarden ini udah biasa kok menghadapi serangan pemangsa tangguh. Karena sejak kecil, mereka selalu berenang bersama-sama untuk menghindari pemangsa, serta mencari makan. Dengan berenang schooling atau bergerombol begini, ikan sarden dapat mengecoh musuh, karena gerombolan ini akan terlihat seperti ikan besar. Musuh pun juga akan bingung karena banyaknya objek yang bergerak. Pada akhirnya, sang pemangsa akan sulit memilih satu dari sekian ribu ikan yang sedang bergerak seperti ini. Mantap jiwa, sob! Astaga, Dragon! Rupanya nggak cuma si singa laut aja nih yang jadi ancaman bagi si sarden. Tapi ada juga lumba-lumba yang ikut datang ambil bagian. Lumba-lumba termasuk hewan yang luar biasa cerdas, teman. Dan mereka termasuk dalam kategori pemburu ulung. Coba Om Editor, kasih lihat gambar udaranya. Saat berburu, lumba-lumba sering bekerja sama dalam membuat strategi. Ada yang bertugas mengepung dan ada juga yang bertugas untuk menggiring. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk memecah koloni si ikan sarden menjadi kelompok yang lebih kecil. Tapi dengan strategi seperti ini, belum tentu setiap lumba-lumba bisa mendapatkan ikan buruannya, teman. Karena ternyata dalam kelompok schoolfish ini, semua ikan bisa jadi ketua kelompok. Betul, Otan. Jadi siapapun yang melihat adanya bahaya bisa langsung memberikan aba-aba kepada kelompok agar merubah arah. Jika aku ke kanan, maka semuanya akan ke kanan juga. Jika tiba-tiba ke kiri, maka semua akan ke kiri. Aku dan teman-teman gak cuma kompak dalam bermanuver saja, tapi saat ngebut dan rem mendadak. Semuanya kami lakukan juga secara bersama-sama alias kelompok. Ya walaupun aku dan teman-teman berusaha menghindar, tetap saja ada salah satu anggota kami yang berhasil ditangkap oleh kawanan lumba-lumba ini, Tan. Tapi setidaknya kami sudah berusaha untuk saling melindungi satu sama lain. Wah, ternyata kamu masih belum bisa santai-santai, Sob. Tuh lihat, serangan kali ini berasal dari udara. Kenalin teman, si burung-burung pemangsa ikan, yaitu burung pelikan dan juga burung camar. Saat aktivitas berburu, biasanya mereka lakukan secara berkelompok. Tuh lihat, banyak dari mereka yang terbang sambil memantau buruannya. Kalau sasaran sudah terkunci, lalu hiat! Meluncur langsung masuk ke air. Paruh mereka memang didesain untuk bisa melesat masuk ke air seperti peluru, teman. Jadi kecepatan meluncur dari udara hingga masuk ke dalam air tidak akan berkurang. Serangan yang diluncurkan oleh kawanan ini juga bertubi-tubi, teman. Sehingga si sarden cukup kewalahan untuk menghindar. Dalam posisi seperti ini, biasanya aku akan berenang ke tempat yang lebih dalam, Tan, yaitu sekitar 10 hingga 100 meter. Karena aku termasuk hewan pelagis alias berenang cepat, aku tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa berenang ke tempat yang lebih dalam. Ayo teman-teman, segera menghindar sebelum ada yang tertangkap. Wait, jangan senang dulu. Rupanya gerombolan tuna sudah mengintai mereka di laut dalam, teman. Kalau begini, makin terjepit aja deh kalian oleh para pemangsa. Apalagi si ikan tuna sama-sama ikan pelagis. Bahkan ukurannya lebih besar pula. Tuna termasuk pemangsa yang handal, teman. Dengan bentuk tubuhnya yang mirip torpedo, sobat cepat ini mampu berenang hingga 77 km per jam. Ditambah lagi, sebagai ikan komunal, mereka juga berburu dalam kelompok. Wah, kalau begini terus, lama
lama-lama anggota si ikan sarden bisa semakin tergerus nih. Ini apa lagi sih? Sekarang malah muncul predator yang terkenal dengan kekuatan rahang dan gigi tajamnya. Siapa lagi kalau bukan si hiu? Tapi kok sepertinya kamu kalem-kalem aja sih, Sob? Gak beringas kayak saat bertemu si tuna tadi? Jadi begini Otan, hiu memang berenang handal, tapi kecepatannya tidak mampu mengimbangi ikan kecil seperti aku. Apalagi aku ahli dalam bermanuver, yang bisa kapan saja menghindar saat mau dimangsa. Makanya hiu cenderung akan memangsa ikan yang sedang sakit atau terluka. Jadi saat bertemu monster laut ini, aku tidak terlalu khawatir, Tan. Tapi lain halnya dengan si paus ini, Tan. Mamalia laut ini membutuhkan banyak makanan. Nah, salah satu sumber makanannya, apalagi kalau bukan aku dan teman-temanku ini. Dalam sehari, paus membutuhkan 16 ton ikan untuk memenuhi kebutuhan makannya. Wah, itu sih bisa langsung habis gerombolan si sarden dalam sekali hap. Kali ini kalian harus waspada ya, Sob. Rupanya banyak banget ya hewan yang menjadikan ikan gerombol ini sebagai makanannya. Selalu waspada ya, Sob. Tingkatkan lagi skill manuver kalian supaya bisa menghindar dari serangan predator. Semangat! Asik, akhirnya aku dan teman-teman mau liburan bersama-sama nih. Ayo, kalau Otan rencana liburan kemana nih? Kalau belum ada rencana, ikut aku dan teman-temanku yuk. Wah, kalau diajak sih Sob pasti Otan gak nolak, Sob. Berangkat! BTW sebelumnya kenalin dulu dong diri kalian satu persatu biar teman-teman kenal. Halo, perkenalkan, kami adalah kumpulan anjing yang memiliki nama awalan dari huruf J. Aku sendiri adalah Jojo, si anjing Alaskan Malamut. Sedangkan temanku yang lain adalah Jeko, Jackie, Joyful, Justin, Jose, dan Jesslyn. Kami bertujuh biasa disebut sebagai 7J Family. Oh iya, keluarga kami tidak hanya berasal dari satu ras saja, teman. Tapi ada juga dari ras Maltese, Shih Tzu, Red Toy Poodle, Black Toy Poodle, Bichon, sampai Giant Poodle. Kebersamaan kami sudah terjalin sejak lama, sehingga tidak ada yang namanya saling iri atau bertengkar, Otan. Oh iya, di antara teman-temanku, akulah anjing yang paling berukuran besar. Itu karena aku adalah ras dari Alaska Malamut jenis long hair. Aku terkenal sebagai anjing yang ramah, setia, serta penuh kasih sayang. Tapi walau begitu, aku juga memiliki naluri yang kuat sebagai anjing penjaga loh. Nah, itulah alasan mengapa aku menjadi peliharaan yang bisa diandalkan. Gimana? Aku keren kan, Otan? Keren banget sih kalian bertujuh. BTW, Otan masih bisa join kan sama circle kalian? Teman, biasanya kalau Sobat Otan ini sedang jalan-jalan pasti bikin heboh. Gimana enggak? Karena selain jalan, ada juga tuh yang naik kereta bayi sampai bawa mobil kayak gini. Keren dan unik ya. Teman, Sobat-Sobat Otan ini bisa tenang selama perjalanan karena mereka sudah terbiasa sosialisasi sejak kecil. Jadi saat bertemu orang banyak, mereka nggak akan ketakutan, apalagi demam panggung. Tapi satu nih pesan Otan, hati-hati Sob, nanti kena tilang. Wah, sepertinya kita sudah sampai tujuan nih teman.
Kali ini kita bakal seru-seruan di Hyde Park. Ayo, jangan sampai ketinggalan kegiatan Otan dan The Gang hari ini ya. Let's go bestie-bestieku. Oh iya, sepertinya keren nih kalau ada versi AI-nya. Paman editor, mainkan. Canggih. Wih, makanannya lezat-lezat banget. Tahu aja deh kalau udah jam makan siang. Nah, kebetulan pemilik atau owner dari 7J Family ini sedang merayakan ulang tahunnya di sini. Bukan cuma pemilik kami saja, Otan, tapi aku dan teman-teman juga sangat bahagia. Kemampuan kami memahami perasaan manusia inilah yang membuat kedekatan aku dan sang pemilik bisa menjadi semakin dekat alias bonding. Oh iya, nggak cuma jalan-jalan aja, tapi anggota geng ini juga rajin berolahraga. Wah, ini sih circle yang sehat. Salah satu kegemaran olahraga si Jojo dan Jeko adalah berenang, teman. Tapi sebelum itu, jangan lupa pemanasan dulu ya sob, agar ototnya lebih rileks dan tidak kram saat berenang nanti. Beda seperti Jojo, ternyata Jeko butuh bantuan pelampung saat berenang. Tentu saja, Otan, aku kan pandai berenang. Selain karena sering berlatih, postur tubuhku juga memungkinkan untuk bisa berenang dengan baik. Apalagi kaki-kakiku sangat besar, sehingga memudahkan saat mengayuh di dalam air. Sementara suhu air kolam yang dingin membuat aku semakin betah berlama-lama di dalam air. Maklum saja, aku kan berasal dari daerah yang memiliki suhu dingin yang ekstrim. Jadi tentu ini bukan masalah bagi aku, Tan. Oke deh sob, lanjutkan. Tapi hati-hati masuk angin ya nanti. Nah, berbeda dengan Jojo, Jeko ini adalah ras anjing Maltese. Jeko sebenarnya tidak terlalu suka berenang karena memiliki bulu yang cukup lebat. Bulu yang lebat ini bisa lebih banyak menyerap air, sehingga saat berenang akan terasa lebih berat. Oh iya, durasi mereka saat berenang juga nggak boleh terlalu lama ya, karena berenang 1 menit bagi anjing sama saja dengan berlari selama 4 menit. Setelah berenang, biasanya sobat-sobat otan ini akan langsung mandi dan melakukan perawatan, teman. Oh iya, karena bulu si Jeko ini sudah panjang, kita sekalian potong yuk. Nah, yang membuat spesial, yang memotong bulu Jeko kali ini adalah hairstylist khusus anjing. Luar biasa! Selain untuk menjaga penampilan, mencukur juga bisa membuat sobat otan ini lebih mudah untuk bergerak karena tidak terganggu oleh bulunya yang panjang. Mantap sob, emang boleh sekeren ini. Teman, selain Jojo dan Jeko yang pandai berenang, ada juga nih anggota geng lain yang punya talenta sebagai model. Iya, kalian gak salah dengar kok, namanya adalah Joyful. Nah, untuk mengabadikan sobat otan ini juga gak tanggung-tanggung, sampai-sampai menggunakan jasa fotografer profesional. Mantul. Eits, gak cuma itu aja, ternyata ada juga loh penata gaya dan busananya. Berasa jadi model papan atas ya kamu sob. Sobat otan ini bisa anteng di foto karena sudah terbiasa. Makanya ia nggak merasa takut ataupun risih saat melihat kamera dan juga lampu flash. Tapi otan jadi penasaran deh. Kira-kira kalau Joyful dijadikan versi artificial intelligence alias AI akan seperti apa ya?
Ternyata kamu dalam format AI lucu-lucu banget ya. Gua mau.